Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Suyono Listrik. Kali ini saya tidak akan menampilkan adegan listrik yang menegangkan itu, tapi saya akan mewawancarai seseorang yang sembuh dari anxiety disorder maupun psikosomatis. Namanya adalah Mas Hadi. Nah, ini saya akan mewawancarai dengan Mas Hadi. Nah, Mas, kapan Anda mengalami anxiety itu, Mas? Saya mengalaminya sekitar berapa tahun ya Mas ya? Tahun 2015 kayaknya Mas. 2015 ya. Nah, 2015. Sampai kapan itu, Mas? 2015 itu bulan Desember. Terus saya mengalaminya sekitar 3 bulan. 3 bulan merasakan, terus 4 bulan berikutnya itu insya Allah sudah sembuh, Mas. Oh, sudah sembuh. Iya. Itu disebabkan oleh apa anxiety-nya itu, Mas? Waktu itu yang saya ingat, saya pernah mengalami sakit mah kronis. Mah kronis ya. Iya, jadi asam lambung nggak? Asam lambung iya, juga. Betul. Jadi saya divonis oleh dokter penyakit dalam, saya itu kan kena GERD, Mas. Oh, GERD ya. Penyakit GERD ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu. Sudah pada tahu ya. Dan kebanyakan orang yang kena GERD itu biasanya kan juga sering diimbangi atau diikuti dengan anxiety, Mas, atau perasaan takut yang berlebihan. Ya. Seperti itu, Mas. Nah, terus apa yang Anda rasakan saat itu, Mas? Selama mengalami anxiety itu yang Anda rasakan tuh gimana gitu? Yang saya rasakan yang jelas sangat-sangat tidak nyaman sekali waktu itu. Jadi perasaan juga nggak enak, mau apa-apa juga nggak enak, pokoknya serba takut, Mas. Kita ngapa-ngapain semuanya takut. Bahkan hal sepele itu saya takut, ketemu orang aja takut, jalan-jalan aja takut jatuh, sholat nggak berani, takut jatuh juga dan lain sebagainya. Pokoknya nggak nyaman deh. Ada perasaan takut mati gitu, Mas? Jelas, Mas, itu waktu itu saya pernah merasakan juga. Saya itu takut waktu itu juga pernah merasakan takut mati ya, takut mati. Jadi ya pokoknya takutlah kalau mati, sampai nggak bisa tidur, Mas, waktu itu. Karena mikir nanti kalau saya tidur saya mati gimana. Oh, gitu ya. Iya, makanya kan saya nggak tidur itu, Mas, selama 3 bulan kalau nggak salah itu saya nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur, takut mati, takut nggak bangun lagi gitu ya. Iya, takutnya nanti saya tidur terus saya nggak bangun lagi gimana. Makanya saya pikiran nggak bisa tidur waktu itu, Mas. Gitu ya. Iya. Nah, terus ada nggak rasa, wah ini saya disantet orang, ini rumah saya pasti ada yang menghantui gitu? Ada nggak perasaan gitu, Mas? Ada, Mas, waktu itu. Wajar lah, yang namanya juga tidak bisa mengendalikan perasaan dan pikiran ya. Jadinya ya perasaan seperti itu pasti ada. Dan saya sempat cari orang tua juga waktu itu buat membersihkan rumah dan lain sebagainya. Ya pokoknya segala macam apa yang disampaikan sama tetangga, sama temen ya saya jalani. Iya, karena saya memang kepengen sembuh dari sakit itu sih sebenarnya, kan kayak gitu, Mas. Makanya apa yang disampaikan temen, direkomendasikan ke orang tua atau kemana, itu saya pernah ikutin semua seperti itu. Mas Hadi pernah ke psikiater ya? Oh iya, saya pernah ke psikiater ya. Nah, gimana ke psikiater itu, Mas? Di psikiater waktu itu diagnosanya apa, anxiety juga gitu? Iya, diagnosanya bilangnya pertama sih depresi ya, depresi katanya. Ya, depresi ya. Ada gejala depresi seperti itu, dan bilangnya dokter juga ada gejala anxiety. Dan akhirnya dia bilang bukan gejala lagi sih, Mas, kalau ini sudah anxiety, bilangnya gitu. Iya, akhirnya kan saya dikasih obat waktu itu, obat antidepresan kalau nggak salah sama dokter. Dan saya kan bilang saya nggak bisa tidur, Dok, waktu itu, dan saya dikasih obat tidur juga. Seingat saya itu waktu itu saya dikasih obat sama dokter, kurang lebih saya 3 hari konsumsi obat itu, Mas. Justru saya konsumsi obat itu malah perasaan saya malah jadi nggak tenang. Oh gitu itu, ya. Akhirnya saya nggak minum obat itu, saya konsultasi lagi sama psikiaternya, katanya ya harus diminum, Mas, supaya nanti sembuh bilangnya. Cuman saya sudah apa ya namanya, sudah yakin bahwasanya saya nggak butuh lagi obat ini karena nggak cocok bagi saya, menurut saya gitu waktu itu, Mas, perasaan gitu saya. Ya. Terus akhirnya saya tinggalkan obatnya. Terus tanpa obat psikiater. Iya. Terus bagaimana kok bisa sembuh? Proses penyembuhannya gimana tanpa bantuan psikiater padahal? Iya, tanpa Mas, berobat. Jadi seingat saya waktu itu memang masa-masa yang sangat sulit, Mas, untuk sakit saya waktu itu. Karena di samping saya nggak bisa tidur, saya juga merasakan kecemasan yang berlebihan waktu itu, Mas. Jadi waktu itu alhamdulillah keluarga sangat support terhadap saya. Jadi keluarga itu sangat
support terhadap kesembuhan saya. Jadi kami hanya terapinya hanya yang pertama adalah terapi mental dan terapi pikiran sama istri saya waktu itu yang dampingi Mas kebetulan. Jadi istri saya alhamdulillah suka hobinya suka baca. Jadi dia itu punya pengalaman seperti itu dan pengetahuannya banyak juga sih Mas berkaitan dengan anxiety waktu itu. Jadi dia saranin, dia yakinin saya bahwasanya saya harus merubah pola pikir saya Mas sebenarnya gitu. Jadi mindsetnya dirubah ya. Betul, mindsetnya harus dirubah. Jadi sebenarnya itu saya tidak sakit, sebenarnya itu saya tidak apa-apa. Jadi sebenarnya itu saya kuat kok, saya bisa kok ngelakuin seperti sebagaimana orang lain lakukan. Jadi di terapi seperti itu Mas, diyakinkan, dan saya disuruh ikhlas, banyak istighfar, menerima, banyak berzikir, ikhlas menerima penyakit itu ya. Iya, berdamai juga gitu. Betul, berdamai dengan diri sendiri. Jadi diikhlaskan, inilah memang jalan terbaik yang memang harus saya jalani. Dan saya pun menyadari bahwasanya sebelum saya merasakan sakit itu, saya menyadari bahwasanya pola hidup saya juga tidak sehat waktu itu Mas gitu, sering keluar malam, ya pokoknya pola hidup yang nggak sehat lah Mas, ngerokok, ngopi dan lain sebagainya, tidurnya larut malam, keforsir energi tenaganya juga luar biasa waktu itu Mas. Dan alhamdulillah mungkin ini caranya Allah untuk menegur saya Mas, mungkin seperti itu. Berarti banyak beristighfar juga ya. Iya, dan saya merasa tenang Mas waktu merasa tenang itu kalau istighfar saya merasa tenang. Gitu. Nah, terus katanya punya guru spiritual juga untuk menuntun kesembuhan Mas Hadi itu. Betul? Iya, kalau guru spiritual itu sebenarnya nggak guru spesifik ya Mas. Jadi kebetulan kan saya juga banyak kenal sama ustadz, sama kiai kan. Jadi beliau ini yang berperan besar memberikan masukan kepada saya, ngajari saya supaya saya ini lebih ikhlas. Intinya itu beliau itu mengajarkan saya untuk ikhlas Mas. Ikhlas menerima apa yang saya alami saat ini dan banyak istighfar. Beliau juga berpesan untuk mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Jadi sama beliau saya juga disuruh puasa Mas waktu itu. Puasa Senin dan Kamis waktu itu kan untuk terapi, bagian dari terapi juga. Dan tidak hanya 1-2 ustadz ya. Jadi lebihlah dari itu. Kebanyakan nyaraninya juga sama Mas waktu itu ya. Tetap coba dipakai buat puasa supaya nanti mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Jadi intinya itu berdamai dengan diri sendiri, ikhlas. Jadinya insya Allah nanti hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, insya Allah kita juga bisa berpikir dengan normal, nggak takut lagi Mas. Cuman itu memang butuh waktu Mas, tidak bisa 1-2 hari selesai. Saya itu sampai kurang lebih hampir 4 bulan Mas ya. Hampir 4 bulan alhamdulillah, atas support dari istri, teman, keluarga dan para guru. Alhamdulillah atas izin Allah juga saya diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Terus Mas, katanya 7 bulan cuti sakit Mas ya, cuti tidak masuk kerja karena sakit itu sama pimpinan. Iya betul sekali. Saya jadi mengajukan izin cuti itu hampir 7 bulanan Mas. 7 bulan ya. Jadi saya tuh seingat saya itu 3 bulan itu saya merasakan sakit yang luar biasa. Itu nggak bisa tidur dan perasaan sangat tidak nyaman. Dan 4 bulan itu masa penyembuhan saya Mas. Jadi saya itu sekitar 7 bulan tidak masuk kantor. Dan alhamdulillah dari kantor juga, dari dinas juga memberikan support, dan alhamdulillah luar biasa sekali. Saya bisa berdinas aktif kembali sampai saat ini Mas. Alhamdulillah ya. Sudah 100% Mas sembuhnya ini Mas? Anda rasakan? Alhamdulillah saya sudah 100% Mas merasakan. Mas jadi sudah 100%. Kalau saya belum 100%. Saya juga harus berguru ini sama ini juga ini saya sama-sama belajar Mas dan sama-sama saling menasihati dan mengingatkan. Kita kan sama-sama saudara kan, jadi saling berbagi informasi, berbagi cerita. Insya Allah kemungkinan ada sisi positif, ada hikmah yang bisa diambil dari pengalaman kita buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami anxiety. Nah, sekarang pesan untuk teman-teman yang menderita anxiety. Pesannya Mas. Baik, saya pesan sama teman-teman. Yang pertama, tenang, bersikap tenang. Jadi teman-teman pertama bersikap tenang, jangan panik, jangan takut apapun itu yang akan terjadi, jangan takut. Biasanya kalau kita anxiety itu hal sekecil apapun itu kita membuat diri kita nggak nyaman ya. Coba sekarang kita biasakan, nggak apa-apa.
kita tidak apa-apa, kita biasakan dengan keadaan yang ada, kita berkompromi dengan lingkungan kita. Yang pertama kita tenang, jangan panik. Yang kedua ikhlaskan, karena ini adalah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tenang, ikhlaskan. Selanjutnya banyak-banyak istighfar dan berzikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, insya Allah itu hati kita tenang. Kalau hati kita tenang itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Sina, bahwasanya 50% dari pengobatan suatu penyakit adalah ketenangan. Itu yang saya ingat. Jadi tenang ya, teman-teman harus tenang. Jadi itu yang berikutnya, rubah pola pikir kita, teman-teman. Jadi teman-teman yang awalnya berpola pikir yang negatif, kita coba kita rubah mindset kita, berpikir yang positif. Jadi pola pikir negatif itu macam-macam ya. Jadi sekecil contohnya gini, jangan-jangan saya takut nanti kalau gini gimana lah, itulah pikiran negatif. Jadi pikiran-pikiran itu harus jauh-jauh kita buang dari benak kita, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita itu bisa terbebas dari anxiety secara 100% ya. Harus kita lupakanlah perasaan-perasaan seperti itu. Anggap saja diri kita itu sehat, kita nggak apa-apa, kita sehat, kita bisa beraktivitas normal sebagaimana yang saudara-saudara kita lakukan. Yang menderita penyakit ini sebenarnya banyak sih, nggak hanya kita. Cuman bagi mereka yang tahu saja yang bisa melewatinya. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa terbebas dari anxiety. Kuncinya tenang, ikhlas, sabar, dan berkompromi dengan keadaan. Selanjutnya ciptakan lingkungan keluarga kita yang kondusif. Jadi jangan sampai ada marah-marah, ada berantem sama keluarga, sama anak dan lain sebagainya. Kita ciptakan itu suasana itu happy, tenang. Jadi kalau kita bahagia itu insya Allah itu metabolisme tubuh kita itu semuanya akan normal. Kalau kita panik ya teman-teman, itu energi kita itu 90% akan terkuras habis. Saya yakin itu. Kuncinya jangan sampai panik ya. Apapun yang kita alami, kuncinya adalah di ketenangan. Kita tenang. Nah, cara gimana supaya kita bisa tenang? Ya kita dekatkan diri kita sama Yang Maha Kuasa. Kita ikhlas dengan apa yang kita alami saat ini, yang mungkin lagi sedang sakit, karena bahwasanya sakit itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Jadi ibaratnya Allah sudah menegur kita supaya kita itu dekat, ingat kembali sama Allah. Jadi seperti itu teman-teman. Itu Mas Yana ya. Makasih. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang sakit. Nah, untuk teman-teman berarti yang menderita anxiety, Anda tidak sendirian. Masih banyak orang di sana yang mengalami anxiety. Anda tidak sendirian. Semangat, rubah pola pikir. Intinya rubah pola pikir, mindset kita, rubah yang positif. Jangan berpikiran negatif. Kompromi dengan penyakit kita, ikhlas terima apa adanya, dan dekatkan diri sama Allah. Itu intinya. Nah, nanti saya juga akan mewawancarai seseorang yang menderita anxiety juga. Nah, untuk sebagai referensi untuk Anda supaya anxiety itu bisa hilang dari pikiran Anda gitu. Tonton video saya sebelum-sebelumnya, riwayat saya gimana sebelumnya ditonton ya. Dan kalau memang ini berguna, silakan Anda subscribe. Kalau video ini tidak berguna, konten ini tidak ada gunanya, hak Anda untuk tidak subscribe juga tidak apa-apa. Saya membuat konten ini bukan untuk mencari keuntungan dari YouTube, bisnis mencari keuntungan dari YouTube, tapi saya ingin berbagi pengalaman sama rekan-rekan yang mengalami anxiety disorder, karena anxiety itu menyiksa sekali. Saya juga merasakan, Mas Hadi ini juga merasakan. Ini yang sudah sembuh, mungkin saya malah akan berguru ini. Kalau Mas Hadi punya YouTube, mungkin punya YouTube, biar nanti saya share YouTube Mas Hadi? Ya, kebetulan saya belum punya. Oh, belum punya, ya. Oke. Bisa nanti Mas Yono kalau mungkin membuat konten mungkin bisa ngajak saya juga. Barangkali insya Allah saya siap Mas, demi demi berbagi cerita dan berbagi pengalaman, sharing sama teman-teman. Intinya pasti bisa kok teman-teman ya. Tingkatkan kepercayaan diri kita, tingkatkan self confidence kita, bahwasanya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Pasti teman-teman bisa ya. Semangat. Kita mempunyai potensi yang sama. Jadi kita mempunyai potensi yang sama untuk bisa sembuh. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Rubah mindset ya teman-teman, berpikir positif. Pasti bisa kok. Saya yakin itu ya. Ya, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.